Di sekolah tertua di Indonesia ini bener-bener banyak banget teror hantu suster yang dialami sama murid, dan bahkan ada kejadian yang disaksikan oleh satu angkatan. Selamat datang di Nyerem Serem Zerem bersama gue Ginara, atau biasa dipanggil Geros. Beberapa waktu di video gue tentang hantu Farah ini sampai memenuhi target, guys. Gue bilang kan ya, kalau misalnya video ini dapat 250 like, gue bakal lanjutin teror lainnya yang ada di sekolah ini. Likes-nya sampai 800, guys. Dan juga komennya banyak banget yang minta untuk gue lanjutin. Jadi hari ini gue bakal penuhin janji gue buat lanjutin cerita yang lebih mengerikan dari sekolah tertua di Indonesia. Gue excited banget ini. Deg-degan sebenarnya. Women. Teror yang ada di sekolah ini tuh nggak cuman dari satu hantu dan cuman satu kali aja, enggak guys, tapi banyak banget. Cerita ini masih gue dapat dari Rahel, salah satu konten creator yang sempat sekolah di sana, guys. Jadi sudah pasti valid ya, karena cerita ini udah jadi buah bibir di sekolah itu. Nah, sekolah yang mau gue ceritain ini masih sama ya, guys. Jadi tolong jangan disambut di kolom komentar loh. Gue perhatiin loh. Nah, seperti yang tadi gue bilang ya, di video ini tuh gue bakal nyeritain banyak banget pengalaman siswi-siswi yang ada di sekolah itu, guys. Dan semuanya itu adalah teror dari suster. Nah, sebenarnya ada peraturan tidak tertulis dari guru-guru ya, bahwa semua siswi itu harus meninggalkan sekolah sebelum jam 6 malam. Karena waktu jam 6 malam itu menjadi waktu mati di sekolah ini. Kalau ada siswi yang masih ada di sekolah setelah jam 6 malam, konon katanya itu bakal ditampakkan atau diteror sama suster tanpa kepala yang ada di aula utama. Tapi peraturan ini nggak yang saklek banget gitu loh, guys. Nggak boleh ada siswi yang setelah jam 6 malam di sekolah ini. Enggak. Masih tetap ada toleransi, yaitu siswi yang emang ada event dan harus menginap di sekolah, boleh. Tapi syaratnya, ketika siswi ini mau pergi kemanapun, itu harus berdua, nggak boleh sendirian. Karena itu udah lewat waktu malam kan. Lagi-lagi peraturannya. Nah, karena peraturan ini tuh dijaga banget ya, dijaga ketat, nggak pernah ada yang ngelihat suster tanpa kepala ini, guys. Tapi semua itu percaya sama peraturan ini. Karena banyak teror-teror dari suster-suster lainnya yang kali ini ada kepalanya ya, yang dialami sama siswi ketika dia sendirian di sekolah ini malam-malam. Yuk langsung ke teror pertama. Nah, cerita pertama ini datang dari pengalaman Rahel sendiri ya. Waktu itu, Rahel ini sedikit nggak enak badan, terus dia tidur di UKS pada jam pertama olahraga. Sampailah nih dia kebangun karena bel istirahat. Waktu dia buka matanya, dia ngelihat ada satu suster yang berdiri membelakangi Rahel, jadi nggak kelihatan tuh mukanya. Yang jelas emang badannya belakangnya kelihatan ya. Nah, di sekolah ini ada peraturan kalau misalnya ketemu sama guru atau orang yang lebih tua ya, atau suster juga, kita tuh harus salam sapa, guys. Nah, di sini Rahel langsung inisiatif untuk nyapa suster ini. Pagi sus, tapi nggak direspon sama itu suster. Ya udahlah, Rahel nggak terlalu mikirin itu, dia langsung bangun dan dia langsung keluar dari UKS. Tapi setelah keluar dari UKS dia baru sadar nih, kan seharusnya suster yang ada di sekolah itu kan seragamnya warnanya putih-putih atau nggak putih biru gitu ya. Sedangkan suster yang ada di UKS itu pakai seragam warna putih hitam dan kerudungnya itu warna putih, pokoknya bukan seragam suster sekolah lah. Ini deskripsinya itu gue tuh inget jadi sama Denan itu loh. Falak. Serem coy. Nah, di sini Rahel masih berpikir kayak, oh mungkin itu suster dari biara kali ya, dari luar gitu. Tapi dia kayak pengen mastiin lagi nih, dia tunggu aja dulu nih si suster itu keluar dari UKS, dia duduk di depan UKS. Tapi pas udah ditunggu lama, kok nggak keluar ini susternya. Nah, terus nggak lama dari itu ada dua siswi yang masuk ke UKS. Nah, di sini Rahel itu sama sekali nggak denger kalau ada salam sapa gitu loh ke suster itu. Terus juga ketika dua siswi itu keluar, dia nggak yang kayak abis ketemu sama guru atau abis ketemu sama suster gitu. Terus yang tadi ada di dalam UKS siapa dong? Merinding banget kan tuh. Lu diawasi sama suster pas lagi lu tidur. Di sini kan Rahel sendirian juga, guys, posisinya di UKS itu. Makanya mungkin bisa aja dapet teror gitu. Karena teror-teror selanjutnya ini terjadi sama siswi-siswi yang sendirian ketika ada di sekolah. Nah, cerita selanjutnya ini terjadi oleh anak marching band, guys. Salah satu ekskul di sekolah itu yang emang aktif banget. Bahkan sering ikut lomba 2 tahun sekali. Nah, kali itu ada lomba nih, dimana setiap ada lomba itu, murid-murid yang ikut marching band ini harus nginep di sekolah sebelum hari H lomba. Ya, biar nggak ada yang telat gitu lah, guys, ketika mereka mau lomba gitu paginya. Nah, jadi ketika mereka semua pada menginap di sekolah, ada satu anak marching band yang mau pipis. Nah, dia salahnya di sini. Dia pergi sendirian ke toilet
toilet tuh ya. Terus dia pipis, kelar pipis, dia cuci tangan tuh di tempat cuci tangan wastafel kan. Nah ketika dia cuci tangan ini, dia emang notice ini di samping dia itu ada suster. Dia sapa lah, sus. Tapi nggak dibales. Awalnya dia kayak nggak mikir aneh-aneh ya. Nggak apa-apa lah, lanjut aja lah gue cuci tangan. Habis ini gue mau tidur gitu loh. Kelar cuci tangan, dia langsung OTW balik ke aula lantai 2 untuk tidur. Sepanjang jalan dari toilet ke aula, dia tuh baru sadar kayak, ngapain suster itu malam-malam cuci tangan ya di area sekolah? Kan harusnya di biara itu posisinya, nggak ada di sekolah gitu. Dia di sini udah merinding, kagak enak auranya kan. Dia langsung cepet-cepet ke aula, masuklah dia ke dalam aula dan dia masuk ke dalam sleeping bagnya. Tergesa-gesa banget karena dia ngerasa kayak dia diikutin guys dan dia diawasin. Nah ini ngebuat dia jadi ngintip penasaran tuh pas waktu dia lagi pakai sleeping bagnya, dia ngintip tuh ke arah pintu. Dan lu tahu dia ngelihat ada sosok suster yang pelan-pelan ngintip ke dalam aula, munculin kepalanya dari pintu. Dia kaget, langsung cepet-cepet masuk ke dalam sleeping bagnya lagi. Karena dia tuh punya feeling kalau ini tuh bukan manusia coy, alias hantu suster yang udah banyak didengar di sekolah itu. Sebenarnya dari awal dia juga udah melanggar peraturan nih, jangan jalan sendirian di lingkungan sekolah ketika lewat jam 6 malam ya kan. Nah jadinya ketemu sama hantu suster. Nah suster yang cuci tangan ini juga pernah terjadi sama murid marching band lainnya. Masih sama nih, karena dia sendirian berkeliaran malam-malam di toilet. Ke toilet maksudnya. Dia niat mau pipis nih di toilet utama, tapi pintunya itu udah kekunci guys. Pas dia mau melangkah untuk pergi ke toilet lainnya, dia dengar ada suara orang cuci tangan dari toilet utama. Penasaran dong, dia intip lah nih lewat lubang pintu masuknya toilet tuh yang bentukannya kayak gini tuh, bisa ngintip kan ke dalam. Terus pas waktu dia lihat tuh, ekspektasi dia tuh dia bakal ngelihat cermin. Nah di situ gue bisa lihat tuh di dalam itu ada siapa ya kan, dari pantulannya. Tapi pas dia ngintip, kok semuanya warna merah, semuanya warna merah gitu coy. Bayangkan lu. Di sini bayangan gue tuh hantu itu tuh warnanya merah nih ya. Gue nggak tahu ya apa karena dia marah atau gimana. Dan itu posisinya dia bener-bener ada deket di depan pintu. Jadi lu kayak ngelihat langsung gitu. Bayangin gak sih? Ini elu, ini pintu, ini setannya. Serem coy. Kunti merah kali ya? Atau suster merah? Nah cerita satu ini tuh bener-bener creepy-nya gila sih. Jadi ada kakak kelas Rachel yang mengalami teror di kamar mandi utama sekolah juga. Siswi ini pulangnya itu kemalaman nih karena belum dijemput sama orang tuanya. Nah sembari nunggu jemputan, dia tuh ngerasa pengen pup gue ya kan. Diajaklah temennya buat nemenin ke toilet. Karena tadi bener kan persyaratannya minimal berdua lah kalau mau ke toilet. Karena ini udah lewat jam 6 malam. Masuklah nih si kakak kelas ini ke bilik kamar mandi yang paling ujung. Temennya ini nungguin di keluar kamar mandi guys. Dari awal masuk, kakak kelas ini tuh juga kayak agak ragu gitu, kayak agak ngerasa takut. Berdoalah dia di sini. Pakai doa umat Katolik ya guys, sambil merem gitu ya. Dan lu tahu, ketika dia buka matanya nih, doanya masih setengah, dibuka matanya, itu hantu suster juga ngikut doa bareng sama dia. Kaget dong dia langsung, lagi pup, lagi begitu, terus lagi pup berdoa fokus nih kan. Pas buka mata, dia ikut berdoa bareng kita. Langsung pingsan itu kakak kelas coy. Temennya yang dengar suara orang jatuh itu langsung kaget dong. Terus diketok-ketok pintu toiletnya nih. Gak ada jawaban dari orang dalam ya kan. Saking paniknya nih dia langsung nyari guru. Terus akhirnya didobrak itu pintu toilet ya guys. Serem banget coy. Gila, masalahnya lagi pup coy. Itu serem coy. Nah yang tadi kan cuma satu ya susternya. Kali ini susternya itu berjajar banyak. Nah pas waktu itu di sekolah itu tuh mau ngadain event open house gitu ya guys. Nah malam sebelum diadakannya open house itu pasti ada persiapan dong. Ada 3 anak yang niatnya mau ambil kostum ke gudang nih buat acara besok pagi. Jalanlah mereka ke gudang. Dan rasanya tuh masih aman gitu ya, masih santuy. Nah mereka masuk ke dalam gudang, habis itu mengambil kostumnya, mau keluar nih mereka ya kan dari gudang. Lalu tahu apa yang mereka lihat? Pas waktu mereka balik badan itu loh, itu mereka langsung ngeliat suster-suster itu, suster-suster ya, pada berjejer ngadep ke arah dia, ngadep ke arah mereka bertiga, kayak dihadang, kayak lu lagi dilabrak coy sama tuh suster-suster. Terus di sini mereka kayak, itu apaan coy itu kan. Terus langsung kayak deg-degan dong, karena mereka tahu itu bukan manusia, itu bukan suster beneran gitu kan. Udahlah nih, di sini akhirnya mereka memutuskan untuk beraniin diri dan akhirnya jalan ke arah depan dan gak usah hiraukan mereka itu semua. Pas mereka jalan, tahu, nembus coy. Ya lu bayangin lu dihadang nih sama suster-suster berjejer. Lu mau lewat, pintunya di sini. Ya lewat aja, nembus. Gila. Buset, gue jadi 3 siswa itu gue kayak trauma berat sih ya. Serem banget coy.
Nah itu kan kejadian sebelum sekolah ini direnovasi. Nah setelah direnovasi, ini bener-bener lebih mengerikan. Nih hantu-hantu pas waktu renovasi itu mereka pada ngamuk guys. Karena menurut warga sekolah nih, juga emang pas waktu renovasi itu harusnya diadain doa dulu. Nah ini enggak. Jadinya ya pas waktu proses renovasi itu mereka diteror. Dari gangguan hantu-hantu goib juga ada nih rumor yang mengatakan bahwa ada terjadi kematian secara paralel dari tingkat TK sampai SMA guys. Siswa-siswanya tuh takut gue ada yang meninggal. Gue nggak tahu ini ya apakah terkaitannya atas kematian atau aktivitas goib yang terjadi di sekolah ini, gue nggak tahu coy. Tapi itulah yang dikatakan oleh Rahel. Itu terjadi gitu katanya. Gue tadi di awal udah sempat mention kan kalau ada satu kejadian di mana satu angkatan ini jadi saksinya. Jadi kejadian itu adalah pas waktu selesai ulangan mid semester. Di sana tuh selalu ada acara motivasi atau kayak seminar gitulah. Acaranya ini diadain di aula lantai 3 karena setelah direnov aula yang utama itu nggak cukup tuh untuk menampung semua murid. Dah tuh dimulai acaranya dan narasumber pun akhirnya ngomong. Tiba-tiba ada suara kayak ning, kayak mic yang kesenggol gitu loh guys. Terus itu dilanjut sama suara cowok yang ngomong bahasa Jerman, Belanda, Indonesia, Inggris dicampur-campur udah kayak gado-gado. Nah ngomongnya itu juga kayak orang mabok gitu. Semua pada kaget banget tuh kan pas denger suara itu. Bahkan narasumbernya itu sampai berhenti ngomong kayak tersuara itu kayak beneran terus-terusan terdengar. Petugas itu langsung ngecek dong ke ruangan sound. Dia pikir kayaknya nih ada yang jahil nih, ada yang nyalain mic di sana nih supaya kedengeran sampai speaker yang ada di aula gitu kan. Ternyata lu tahu pas waktu masuk ke dalam nggak ada siapa-siapa dan suara ini masih tetap berisik guys. Sampai itu suara cowok ngomongnya kayak begini. Aku mau datang ke acaranya, dress code-nya apa? Selamat tinggal. Aneh, serem. Asli, serem banget. Padahal itu kondisinya bener-bener lagi rame banget ya. Satu angkatan coy ada di aula dan mereka semua denger suara kayak gitu. Nah itulah cerita yang terakhir ini adalah cerita yang menurut gue paling epic sih. Nah segitu dulu nih guys kisah misteri sekolah tertua di Indonesia. Mungkin kalian bertanya-tanya ya kenapa hantunya pada suster. Kalau menurut gue ya karena di situ guru-gurunya itu semuanya pada suster juga dan mereka itu mengabdikan hidupnya guys di biara sampai akhir hayatnya guys. Jadi wajar sih kalau banyaknya hantunya itu suster ya. Residual energinya tuh masih tersimpan di bangunan sekolah ini dan jadinya ya terasa sama murid-muridnya. Nah buat kalian nih yang punya kejadian serem di sekolah kalian langsung aja ceritain ke email gue yang ini ya. Tulis dengan detail kalau misalnya cerita lo emang bagus, kita teleponan langsung ya. Terus langsung masuk sesi nyore. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik tombol subscribe, like video ini dan juga share ke teman kalian ya supaya kalau misalnya makin banyak views-nya gue juga jadi makin semangat ya. Terus nih ya gue jadi pengen targetin nih buat kalian nih. Likes video ini kayaknya bisa ditargetan sampai 900.000 900.000 kebanyakan coy. Iyalah, gak pernah gue 900.000 viewsnya. Views aja gak pernah, apalagi likes. Enggak, 900 likes ya guys. 900, 02 gitu. Kita targetin segitu ya. Jadi tolong di like. Yaudah guys, sampai sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Tungguin ya, ini banyak video-video menarik lainnya. Dan juga dari tadi gue ngomong muncrat ini. Lu berasa nggak? Kayak hujan. What the Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.